Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Fitratunisa dengan NIM 2010111402203 dari kelas 08 TPLP 003. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu cyber espionage dan contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Apa sih itu cyber espionage? Cyber espionage atau spionase cyber adalah tindakan pencurian informasi yang dilakukan oleh hacker dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, ataupun militer. Pencurian informasi ini dilakukan dengan cara memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran secara ilegal. Sebagian besar cyber ini menggunakan Advanced Persistent Threats atau APTS untuk menyusup ke dalam sebuah jaringan atau sistem tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Seorang hacker dapat melakukan cyber espionage melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, footprinting atau pencarian data. Proses ini hacker mencari sistem yang dapat disusupi. Kegiatan ini meliputi dengan menemukan ruang lingkup serangan, menyeleksi, dan mendeteksi jaringan. Yang kedua, ada scanning atau pemilihan sasaran. Hacker mulai mencari kelemahan di dalam sistem tersebut dan menargetkan di dinding celah sehingga bisa ditembus oleh hacker tersebut. Yang ketiga, enumerasi atau pencarian data sasaran. Penyusup akan mencari informasi tentang account yang valid dan di-share research-nya yang ada. Tahap ini bersifat intrusif atau mengganggu sistem. Yang ketiga, gaining access. Hacker mencoba mendapatkan akses ke suatu sistem sebagai user biasa. Yang kelima, exploiting privilege. Tahapan hacker menaikkan dari posisi user menjadi admin, di mana pada saat ini sistem jaringan komputer telah berhasil disusupi sehingga hacker tersebut bisa merubah dari status user menjadi admin. Yang ketiga, memata-matai data. Aksi spionase cyber dimulai mengambil informasi data yang penting dan yang diperlukan. Yang ketujuh, membuat backdoor dan menghilangkan jejak. Banyak sekali kasus cyber espionage yang telah menyusupi keamanan sistem jaringan dari berbagai negara, salah satunya Indonesia. Terjadi pada tahun 2019 dengan pelakunya yaitu kelompok peretas yang diberi nama Mustang Panda. Objek kasus dari kasus Mustang Panda ini menyentuh berbagai macam entitas ataupun individu, termasuk perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, instansi keuangan, organisasi non-profit, dan bahkan individu-individu yang mencuri data sensitif, merusak sistem, dan melakukan kegiatan lain yang merugikan korban secara finansial atau merusak reputasi mereka. Kasus cyber espionage terjadi pada tahun 2019 di mana terdapat laporan bahwa ada serangan cyber berupa spionase yang menyerang institusi pemerintah dan perusahaan swasta di Indonesia dengan tujuan untuk mencuri informasi rahasia di dalamnya. Serangan cyber ini dilakukan oleh kelompok ancaman bernama Mustang Panda. Mustang Panda mulai muncul di radar Badan Keamanan Cyber Internasional pada sekitar pertengahan hingga akhir tahun 2010-an. Mereka diketahui sebagai salah satu dari beberapa kelompok peretas yang beroperasi di Tiongkok dan telah terlibat dalam serangkaian serangan cyber, termasuk di Indonesia. Serangan cyber espionage Mustang Panda ini bertujuan untuk mencari informasi rahasia yang bernilai, seperti rahasia dagang, data pelanggan, atau informasi pemerintah. Serangannya dapat meliputi penetrasi jaringan, pencurian data, pengintaian aktif, penggunaan backdoor, teknik penyamaran, dan eksploitasi rantai pasokan. Kelompok ini dinilai telah merugikan sejumlah organisasi di berbagai sektor seluruh dunia. Beberapa perusahaan atau lembaga instansi pemerintah di berbagai negara telah menjadi korban serangan dari cyber ini. Kerugian dapat meliputi biaya pemulihan,
kehilangan data sensitif, gangguan operasional, atau kerugian finansial akibat pencurian dana atau pelanggaran keamanan data. Serangan semacam ini juga dapat memicu perdebatan tentang hubungan antar negara dan kebijakan keamanan cyber global. Upaya penegakan hukum terhadap kasus Mustang Panda ini melibatkan kerjasama antar berbagai lembaga penegak hukum dan keamanan cyber di tingkat internasional. Ini termasuk agen penegak hukum dari negara-negara yang terkena dampak dari serangan Mustang Panda. Langkah-langkah investigasi biasanya melibatkan analisis forensik digital, pelacakan jejak digital, dan kerjasama dengan penyedia layanan internet dan perusahaan teknologi untuk mengidentifikasi pelaku dan menyusun bukti yang cukup untuk penuntutan hukum. Selain itu, upaya-upaya ini juga dapat didukung oleh organisasi-organisasi internasional seperti Interpol dan Europol. Kegiatan cyber seperti yang dilakukan oleh Mustang Panda dapat melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang ada di Indonesia. Beberapa pasal yang relevan dalam UU ITE yang dapat diterapkan terhadap kegiatan mereka memiliki 3 pasal. Yang pertama, pasal 30 ayat 1, yaitu yang mengatur tentang tindakan ilegal terkait dengan akses, transmisi, atau penyimpanan data elektronik. Yang kedua, tentang pasal 31 ayat 1 yang melanggar seseorang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau fitnah. Yang terakhir, pasal 32 ayat 1 yang melarang seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem komputer dan atau jaringan komputer. Untuk mencegah kasus cybercrime yang dilakukan oleh Mustang Panda dan kelompok kejahatan cyber serupa, beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, peningkatan kesadaran keamanan cyber, yakni dengan mengedukasi pengguna tentang resiko cyber dan praktik keamanan yang baik. Yang kedua, penguatan infrastruktur keamanan, yaitu dengan melakukan pembaruan perangkat lunak secara teratur, penerapan patch keamanan, dan penggunaan solusi keamanan seperti firewall, antivirus, dan deteksi intrusi. Yang ketiga, pengawasan aktivitas jaringan dengan melakukan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas jaringan dan deteksi dini terhadap upaya serangan cyber. Yang keempat, memproteksi data. Yang kelima, melakukan kerjasama internasional. Yang keenam, menyiapkan rencana respons yang aktif untuk mengatasi serangan cyber dengan cepat dan meminimalkan dampaknya. Kesimpulan analisa kasus dari kasus Mustang Panda dapat disimpulkan bahwa kelompok peretas bernama Mustang Panda ini merupakan entitas yang sangat terorganisir dan canggih dalam melakukan serangan cyber. Mereka memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mengumpulkan informasi sensitif dan rahasia dari target-target mereka di belahan dunia. Serangan cyber Mustang Panda ini memiliki dampak yang serius bagi korban yang terkena, termasuk kerugian finansial, pencurian data sensitif, kerugian reputasi, gangguan operasional, keamanan nasional, dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, kasus serangan cyber Mustang Panda menyoroti pentingnya untuk memiliki pertahanan cyber yang tangguh dan proaktif. Organisasi dan lembaga pemerintah perlu meningkatkan keamanan cyber mereka, meningkatkan kesadaran akan ancaman cyber, dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi data sensitif dan infrastruktur mereka dari serangan cyber yang berpotensi merusak. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang cyber espionage dan kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.